Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan video mengenai tugas UTS dalam MK Sistem Data Terdistribusi. Perkenalkan, saya Rizky Arjiba dengan NIM 19010113 dan saya Ulan Prama Putri dengan NIM 190101130045. Dan saya Wardah Wulandari NIM 1901013001. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas UTS kami MK Sistem Data Terdistribusi mengenai pengembangan sistem data terdistribusi sistem antrian dalam pelayanan nasabah BNI. Wulandari akan menjelaskan mengenai latar belakang proposal pengembangan. Nah, sebagai salah satu perbankan yang dipercayai dan diandalkan banyak nasabah, PT Bank Negara Indonesia BNI masih memiliki kelemahan dengan nasabah yang cukup banyak sehingga antrian nasabah merupakan pemandangan yang biasa setiap harinya. Untuk memberikan pelayanan terhadap nasabah, pihak bank menyediakan 4 teller dengan jam kerja 8 jam setiap hari. Waktu tunggu nasabah yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan dari teller sekitar 90 menit lebih. Sementara waktu tunggu yang dapat ditolerir nasabah adalah 15 menit. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan riset di Bank BNI Syariah sesuai dengan program pendidikan yang penulis ambil, yakni Teknik Informatika. Maka, penelitian ini mencoba mengusulkan agar antrian dalam pelayanan nasabah bisa dikelola dengan baik. Dengan mengadakan pembangunan analisis sistem antrian banking, pengembangan sistem dilakukan dengan sistem Development Life Cycle atau SDLC, model waterfall. Kemudian perancangan sistem dilakukan dengan bahasa pemodelan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan HTML. Serta basis data menggunakan MySQL. Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan sistem antrian banking sebagai pengguna sistem yang dapat mengolah data yang diinput nasabah sendiri. Baiklah, saya Ulan Prama Putri akan menjelaskan manfaat pengembangan. Dalam pengembangan antrian banking, karakteristik dari pelayanan yang harus ditentukan adalah jumlah pelayanan yang melayani. Mungkin terdapat pelayanan tunggal atau pelayanan multi, tergantung pada jumlah kapasitas yang dibutuhkan tiap pelayanan, sering disebut sebagai saluran atau channel. Pelayanan dapat diberikan dalam satu tahap di mana pelanggan harus memilih 2 atau lebih pelayanan secara berturut-turut untuk menyelesaikannya. Manfaat bagi penyusun ialah sebagai salah satu syarat lulus UTS MK Sistem Data Terdistribusi secara umum, manfaat antrian banking BNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang berharga. Yang kedua, memungkinkan nasabah menginput data diri dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, tampilan yang menarik. Yang keempat, memberikan bantuan atau solusi secara cepat. Yang kelima, memberikan layanan secara tepat. Yang keenam, tampilan informasi mudah dimengerti. Yang ketujuh, mudah login. Yang kedelapan, waktu tempat yang singkat. Yang sembilan, informasi akurat. Yang 10, transaksi aman. Yang 11, informasi data nasabah terlindungi. 12, memberikan manfaat dan efektivitas secara sesuai kebutuhan nasabah. Yang 13, jenis layanan lengkap dan penginputan data nasabah. Dan yang terakhir, automatic logout. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang sejarah perusahaan. PT Bank Negara Indonesia atau BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Pada tahun 1906, Bank Negara Indonesia sebagai Bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dalam upaya memperkuat struktur keuangan dan meningkatkan persaingan usaha di dunia perbankan nasional, BNI memiliki jumlah aksi
korporasi antara lain proses rekapitulasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Perubahan terakhir anggaran dasar BNI dilakukan antara lain tentang perubahan anggaran dasar bank sesuai dengan Akta nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 oleh Notaris Fathia Helmi SH, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU 0012962 AH 0102 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018. Tahun 2001 terjadi proses migrasi rekening di Bank Syariah Indonesia atau BSI kartu ATM BNI Syariah yang lama tidak bisa digunakan. Selain itu, auto migrasi juga dilakukan terhadap 66.000 rekening pembiayaan dengan nilai 15,4 triliun. Saat ini sebanyak 3,2 juta nasabah ex-BNI Syariah telah melakukan migrasi ke sistem Bank Syariah Indonesia dengan melakukan proses migrasi seluruh produk yang berasal dari BNI Syariah dan BRI Syariah. Migrasi ini termasuk pada publik unggulan yang dimiliki masing-masing bank legacy. Oke, sebelumnya perkenalan saya Rizky Arjiba dan dua orang teman saya, Wardah Wulandari dan Wulan Purnama Putri. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mereka mengenai struktur organisasi. Jadi dalam struktur organisasi bisa dilihat slide berikut. Jadi nanti di sana dari atas itu ada dewan komisaris, kemudian turun pada direktur, kemudian ada di bawahnya itu ada bantuan-bantuan dan tata kelola. Selanjutnya nanti akan ada karyawan-karyawan. Kemudian bisa kita lihat juga ada tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam karyawan perusahaan BNI. Kemudian dalam metode perencanaan dan alat dan bahan dalam metode perancangan pengembangan sistem antrian dalam pelayanan nasabah BNI, yaitu komputer lengkap beserta atribut-atributnya seperti misalkan laptop, kemudian keyboard, kemudian mouse, kemudian ada flash disk, ada Microsoft Office, ada web browser dan SIA. Kemudian dalam metode pengumpulan data kita menggunakan dalam 3 teknik. Pertama itu ada studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek-objek penelitian. Kemudian yang kedua itu ada observasi, yang mana dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan dan catatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati proses sirkulasi pada PT BNI. Kemudian yang ketiga itu proses wawancara, di mana percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Nah, melalui wawancara ini peneliti menggali informasi secara mendalam dari narasumber mengenai masalah yang sering dihadapi dan kebutuhan dalam menjalankan proses pada BNI. Kemudian dalam jadwal pengembangan bisa dilihat di sini kami mulai dengan identifikasi masalah pada bulan Oktober awal minggu pertama, kemudian minggu pertama dan kedua Oktober itu ada kegiatannya perumusan masalah dan observasi. Kemudian yang ketiga itu pengadaan alat dan bahan pada Oktober minggu ketiga. Yang keempat perencanaan sistem Oktober minggu keempat. Nah, perencanaan sistem ini cukup lama. Kami mulai dari Oktober minggu keempat hingga November minggu ketiga. Kemudian dalam pengembangan sistem kami mulai dari November minggu ketiga hingga Desember minggu ketiga. Kemudian dalam evaluasi kami pada evaluasinya itu Desember minggu keempat dan terakhir ada pembuatan laporan yaitu pada Januari minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian dalam kesimpulan kami yaitu bahwasanya peneliti dapat menghasilkan pengembangan sistem antrian banking pada PT BNI yang berbasis web dengan menggunakan sistem Development Life Cycle atau SDLC model waterfall. Yang mana sistem antrian ini dapat berfungsi sesuai dengan harapan peneliti saat dilakukan pengujian sistem. Nah, adapun pengujian sistem ini dilakukan oleh teller bank sebagai user dari sistem dengan pengujian black box seperti itu. Kemudian transaksi harus menjaga prinsip otomatis dan harus konsisten, artinya bahwasanya transaksi tidak melanggar batasan konsistensi basis data. Dengan maksud lain, kondisi basis data harus tetap konsisten sebelum dan sesudah eksekusi transaksi. Oleh karena itu pemrograman harus secara teratur. Kemudian adapun saran yaitu disarankan untuk kedepannya pengembangan sistem lebih ditekankan lagi pada bagian yang lebih teknis seperti misalnya income di masa pandemi. Adapun solusi awal untuk hal ini yaitu dengan memastikan kelas-kelas serializability itu ataupun two-phase looking itu dan formalisasi pendekatan optimistik. Nah, adapun mekanisme populer untuk kontrol konkurensi yaitu ada two-phase looking. Dan kontrol konkurensi yang disesuaikan dan diimplementasikan pada sistem rate. Nah, sehingga nantinya pada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwasanya sistem
sudah dapat berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan fokuskan aja. Kalau masih dasar ketawa. Weh, dasar itu lah. Serius. Proses rekapitulasi